Kita baru aja memasuki tahun 2021. Pertanyaannya, bagaimana masa depan WordPress di tahun 2021 ini? Apakah semakin bersinar atau justru semakin terpuruk? Penasaran? Yuk, mari simak video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya, Kanada Kurniawan, dan masih di channel kita Pro Jasa Web. Pada kesempatan kali ini, kita akan ngebahas tentang masa depan WordPress di tahun 2021. Apa aja yang mungkin akan terjadi dan bagaimana kita menyikapinya. Nah yuk, kita langsung masuk aja ke materinya. Yang pertama, tentu kita harus ngomongin long term roadmap dari WordPress sendiri. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, ada 4 fase dari Gutenberg yang akan diterapkan pada WordPress. Nah, 4 fase ini akan dilalui dalam waktu beberapa tahun. Nah, kita udah melalui fase yang pertama, yaitu easier editing, di mana WordPress pertama kali memperkenalkan tentang Gutenberg editor. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, Gutenberg itu adalah editor default dari WordPress yang sekarang. Nah, jadi yang pakai blok-blok itu ya, bukan yang klasik. Fase yang pertama ini dilalui dengan cukup berat ya, karena banyak banget yang melakukan kritik terhadap editor Gutenberg ini. Untuk fase yang kedua, kita lalui kalau nggak salah itu sekitar di tahun 2020 kemarin ya. Dan tahun 2021 ini juga masih masuk dalam fase kedua, yaitu customization. Nah, yang paling menarik dari fase kedua ini, Gutenberg itu akan menjadi FSE, yaitu full site editing. Artinya, Gutenberg bukan lagi jadi page builder, tapi udah jadi website builder. Nah, semua bagian dari tampilan WordPress itu bisa diedit dari Gutenberg editor. Nah, ini menarik sekali ya. Mulai dari header, footer, apalagi konten ya. Itu semuanya bisa kita edit melalui Gutenberg. Nah, kita tunggu aja nanti rilisnya seperti apa. Nah, fase yang ketiga dari Gutenberg ini adalah collaboration. Nah, artinya editor Gutenberg itu memungkinkan untuk kita berkolaborasi, mendesain sama-sama atau membuat konten sama-sama. Teman-teman bisa coba menggunakan Google Doc sama-sama. Nah, seperti itulah kira-kira fitur kolaborasi yang akan diterapkan oleh WordPress. Jika tim teman-teman itu ada 5 orang, jadi 5-5-nya bisa bekerja pada halaman yang sama dalam satu waktu. Nah, kalau sekarang kan nggak bisa ya. Kalau satu orang udah ngedit satu halaman, maka orang yang lain itu udah kelok gitu ya. Nggak bisa ngedit halaman tersebut. Tapi nantinya, itu semua bisa dilakukan dalam editor Gutenberg. Nah, kemudian fase yang terakhir itu adalah multilingual. Nah, kalau teman-teman sekarang pakai WordPress, itu mesti pakai plugin tambahan untuk menambahkan bahasa-bahasa. Nah, kedepannya nanti, dari core WordPress-nya sendiri, itu sudah menyediakan fitur multilingual. Nah, jadi menarik ya. Dan tentu aja, ini menentukan masa depannya WordPress. Oke, itu hal pertama yang perlu teman-teman ketahui. Nah, kemudian, teman-teman juga perlu tahu ya, jadi di tahun 2020, WordPress itu ada merilis yang namanya WordPress Learn. Nah, ini baru banget, jadi teman-teman harus cek. Nah, WordPress Learn ini memungkinkan pengguna WordPress menjadi semakin banyak. Karena apa? Karena ini adalah tutorial WordPress yang resmi diterbitkan oleh WordPress. Dengan adanya WordPress Learn ini, maka WordPress akan semakin ramah dengan pengguna pemula. Buat teman-teman yang baru belajar, itu jadi semakin mudah untuk mempelajari WordPress karena udah ada WordPress Learn ini. Nggak hanya belajar WordPress secara umum, tapi WordPress secara lebih mendalam pun bisa dipelajari pada WordPress Learn ini. Karena ada berbagai tingkatan ya, mulai dari pemula sampai kepada tingkatan advance. Nah, ada satu lagi yang lebih mengejutkan, yaitu ada WordPress ramah anak. Jadi WordPress for Kids. Nah, bayangin aja. Jadi, bahkan anak kecil pun bisa diajarin untuk menggunakan WordPress. Nah, kalau kita sekarang udah cukup gede belajar WordPress, nantinya itu anak-anak kecil usia SD mungkin udah bisa belajar WordPress. Dan tentu aja, WordPress Learn ini membuka kesempatan buat teman-teman untuk berkolaborasi. Kita sendiri juga bisa membuat panduan WordPress yang bisa diakses oleh semua orang. Kira-kira seperti ini tampilannya. Ini udah bisa diakses saat ini juga ya. Teman-teman tinggal masuk ke wordpress.org, kemudian klik menu Learn-nya. Maka teman-teman bisa langsung mempelajari berbagai hal mengenai WordPress. Nah, kalau ingin langsung alamat URL-nya, teman-teman bisa akses alamat URL ini ya, learn.wordpress.org. Nah,
Jadi menarik ya. Nah, ini juga bakal menentukan masa depan WordPress. Nah, bayangin aja, kalau sejak kecil anak-anak udah diajari untuk membuat WordPress, tentu aja ke depannya generasi-generasi setelah kita pasti akan semakin banyak orang yang menggunakan WordPress. Nah, bisa jadi di masa depan WordPress itu adalah pengetahuan yang umum. Jadi semua orang bisa WordPress gitu ya. Ini adalah hal kedua yang bakal menentukan masa depan WordPress di tahun 2021. Selanjutnya, nah, ini teman-teman juga harus tahu bahwa ada banyak update WordPress yang terjadi di tahun 2020 yang kemungkinan besar akan mempengaruhi masa depan WordPress di tahun 2021. Yang pertama tentu aja update otomatis. Ini mempengaruhi banget masa depan WordPress ya. Karena adanya update otomatis, maka pemakaian WordPress itu jadi semakin mudah. Jadi orang-orang yang sering pakai WordPress itu nggak perlu lagi mengupdate plugin satu-satu, mengupdate tema satu-satu, atau bahkan core-nya WordPress pun bisa dilakukan update secara otomatis. Jadi jauh lebih mudah. Nah, yang terpenting itu adalah WordPress jadi jauh lebih aman. Nah, dengan adanya fitur update otomatis, saat ini 85% pengguna WordPress itu udah menggunakan WordPress versi 5. Kalau sekarang kan yang terbaru itu adalah 5.6. Ini di awal tahun 2021 ya. Karena semua berjalan otomatis, tentu aja semakin banyak pengguna WordPress yang websitenya menjadi lebih aman. Karena selalu menggunakan update WordPress terbaru. Nah, menarik ya. Nah, kemudian ada lagi yaitu update PHP 8.0. PHP saat ini menjadi dasar dari perkembangan WordPress. Kita ketahui bahwa dalam beberapa tahun, PHP ini lambat sekali perkembangannya. Nah, buat teman-teman yang belum tahu bahwa dalam PHP 8 itu ada namanya Just-in-Time Compiler. Nah, ini membuat response time server yang menggunakan PHP 8 itu jauh lebih cepat. Tentu aja, kemungkinan besar sebagian besar dari kita itu belum pernah mencoba fitur ini karena PHP 8 ini baru aja dirilis. Nah, WordPress sendiri, core-nya WordPress itu sudah mendukung PHP 8.0. Jadi itu tentu aja akan mendukung masa depan WordPress yang lebih cerah. Nah, tapi sayangnya untuk cPanel itu belum semua server mampu menghadirkan PHP 8.0. Karena memang hanya beberapa sistem operasi kalau nggak salah yang bisa dijalankan PHP 8.0 ini. Nah, sebenarnya masih banyak sekali kelebihan-kelebihan PHP 8.0 ini ya. Nah, tapi saya ingin bahas sesuatu yaitu teman-teman harus tahu bahwa PHP 5.0 itu diterbitkan tahun 2004. Jadi sekitar 17 tahun yang lalu ya, lama banget. Nah, kemudian PHP 7 itu dikeluarkan tahun 2015. Setelah 11 tahun baru keluar PHP 7. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, untuk PHP 6 itu nggak ada ya, nggak ada PHP 6. Nggak ada satupun PHP versi 6. Jadi dari versi 5 itu memang langsung loncat ke versi 7. Nah, memang ada ya PHP 5.6, PHP 5 titik berapa gitu ya. Tentu ada yang seperti itu, tapi kalau kita hitung secara kasar itu dari 5 sampai 7 itu butuh 11 tahun. Nah, bayangin cukup lama kan perkembangan PHP. Nah, tapi untuk PHP 8 itu keluarnya tahun 2000. Artinya para pengembang PHP itu bekerja semakin cepat. Dari PHP 5 menuju 7 itu perlu 11 tahun, tapi dari 7 ke 8 itu hanya perlu 5 tahun. Kita harapkan dari PHP 8 menuju PHP 9 itu semakin cepat. Kok bisa 3 tahun, 2 tahun gitu ya. Itu akan jadi semakin menarik ya. PHP 8.1 itu diperkirakan pada bulan November tahun ini, tahun 2021. Nah, semoga aja teknologi dasar yang digunakan oleh WordPress ini dapat terus berkembang seperti PHP gitu ya. Dapat terus berkembang dan ini akan semakin mendukung masa depan WordPress yang lebih cerah. Selanjutnya, nah ini kita bicara hal yang lebih pamungkas lagi ya. Hal pamungkas dari WordPress itu adalah market share-nya. Buat teman-teman ya ketahui bahwa pada tahun 2019 aja itu 30% dari website di muka bumi itu sudah menggunakan WordPress. Dan lebih hebatnya lagi, tahun 2020, tahun kemarin, itu 39,5. Hampir 40% website di muka bumi menggunakan WordPress. Jadi bisa dibilang platform website terbesar saat ini itu adalah WordPress. Dan bisa teman-teman perhatikan bahwa perkembangannya itu relatif stabil. Bahkan semakin hari itu semakin besar pertumbuhannya.
Nah, oleh karena itu, kita bisa berharap besar terhadap pertumbuhan ini. Kalau kita coba perhitungkan, maka mungkin dalam 2 atau 3 tahun, setengah dari web di muka bumi itu bakal menggunakan WordPress. Nah, bayangin ya, itu dalam 2 atau 3 tahun. Kalau sampai 10 tahun ke depan, kemungkinan besar WordPress sudah berkembang lebih pesat lagi. Nah, apa akibatnya? Kalau semakin banyak orang yang menggunakan WordPress, maka semakin besar juga komunitas WordPress yang ada di dunia. Nah, oleh karena itu, karena komunitasnya semakin besar, maka semakin banyak kebutuhan terhadap WordPress, baik itu tema, baik itu plugin, ataupun orang-orangnya, orang-orang yang mengerti mengenai WordPress, mulai dari developer, admin, dan lain sebagainya. Bahkan desainer WordPress juga pasti bakal diperlukan. Dan karena kebutuhannya meningkat, maka pasti semakin banyak bisnis seputar WordPress, mulai dari tema tadi, penjualan plugin, jasa freelance, bahkan hosting WordPress pun semakin banyak bakal bermunculan. Nah, karena bisnisnya banyak, maka tentu aja ini berpengaruh besar pada WordPress. Maka perkembangan WordPress akan semakin cepat menjadi lebih besar. Nah, jadi kita harapkan beberapa tahun ke depan WordPress akan semakin besar. Nah, oke. Kita sampai kepada kesimpulan. Jadi kesimpulannya, masa depan WordPress itu sangat cerah menurut saya ya. Dasarnya apa ya? Dasarnya fakta-fakta yang saya sampaikan sebelumnya ya. Nah, oleh karena itu, kesimpulan kedua, jangan ragu untuk menggunakan WordPress. Jangan hiraukan banyak komentar negatif tentang WordPress ya. Ada banyak banget komentar negatif mengenai WordPress. Tapi teman-teman harus ketahui bahwa di balik komentar negatif itu banyak sekali kelebihan-kelebihan WordPress yang tidak bisa ditandingi oleh platform manapun. Nah, oke, mungkin itu aja ya kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Semoga aja video ini dapat bermanfaat buat teman-teman, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti biasa, jika ada yang salah dari apa yang saya sampaikan, tolong teman-teman ingatin ya. Jangan sampai nggak diingatin, supaya saya dapat melakukan perbaikan pada channel ini dan pada diri saya sendiri. Dan jika ada pendapat yang berbeda, teman-teman bisa masukin ke kolom komentar, supaya kita bisa berdiskusi. Jika ada masukan, teman-teman jangan sungkan untuk menyampaikannya, karena saya sangat terbuka dengan segala macam masukan. Dan jika teman-teman memiliki usulan pembahasan, cantumkan juga di kolom komentar, supaya semua usulan teman-teman dapat saya wujudkan dalam bentuk video. Buat yang belum tahu, video ini adalah bagian dari program Akademi Projasa Web, tempat di mana teman-teman bisa belajar digital marketing secara gratis. Caranya mudah, cukup kunjungi projasaweb.com/academy. Ada ratusan artikel dan video yang dapat teman-teman pelajari. Jika ada pertanyaan mengenai materi, teman-teman tinggal hubungi saya melalui email info@projasaweb.com. Gratis tanpa biaya apapun. Harapannya, dengan program ini, semakin banyak orang yang memahami digital marketing. Saya percaya, jika semakin banyak orang yang paham digital marketing, maka ekonomi kita juga akan semakin baik. Yuk, dukung program ini dengan cara subscribe dan share video ini, serta mengunjungi Projasa Web Academy.